Dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan keterlibatan sejumlah artis muda dalam kasus narkoba. Tidak tanggung-tanggung dalam sepekan terakhir ada 3 artis yang ditangkap polisi. Dunia hiburan tanah air tengah dalam sorotan. Bagaimana tidak, dalam sepekan terakhir 3 artis muda ditangkap polisi karena kasus narkoba. Mereka adalah Jeff Smith, Bobby Joseph, dan Rizky Nazar. Jeff Smith ditangkap polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari tangan Jeff Smith, polisi mengamankan barang bukti 2 lembar LSD. Belakangan diketahui Jeff Smith membeli 50 lembar jenis narkoba secara daring dengan harga Rp500.000 per lembar. 3 hari setelah penangkapan Jeff Smith, polisi mengamankan Bobby Joseph. Ia ditangkap setelah seorang warga melaporkan adanya transaksi narkoba di kawasan Serpong, Tangerang Selatan dan berpindah ke Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan Bobby, polisi menemukan barang bukti 0,49 gram sabu, 1 buah kaca pipet, dan alat hisap sabu. Selain mengkonsumsi narkoba, Bobby Joseph juga terlibat dalam jual beli narkoba jenis sintetis alias tembakau gorila dan berperan sebagai perantara. Sementara itu, Rizky Nazar ditangkap polisi ketika mengkonsumsi ganja di rumahnya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari tangan Rizky, polisi mengamankan 1 gram ganja kering. Penangkapan ketiga selebritas muda ini cukup mengejutkan, apalagi kiprah ketiganya di dunia hiburan terbilang sukses. Mereka terlibat dalam beberapa film dan sinetron. Artis terlibat narkoba sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sudah banyak artis yang ditangkap karena berurusan dengan barang haram tersebut. Gaya hidup, pelarian, hingga penambah energi menjadi penyebab banyaknya artis yang terjerat narkoba. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, seperti yang disebutkan bahwa artis terlibat narkoba sebenarnya bukan hal yang baru di manapun. Sudah banyak artis yang ditangkap karena berurusan dengan barang haram tersebut. Ada alasan gaya hidup, pelarian hingga menambah energi menjadi penyebabnya banyak artis yang terjerat narkoba. Dan untuk membahas ini, kami sudah tersambung dengan Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN. Selamat sore, Pak Sulistyo. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, kita tahu public figure ya sebenarnya dunia entertainment juga cukup erat kaitannya dengan gaya hidup yang cepat, instan seperti itu. Dan akhirnya ada beberapa teman-teman yang terjerat narkoba. Bagaimana BNN melihat peran public figure sebagai role model untuk banyak kalangan? Kita memandang public figure ya, para tokoh baik artis maupun mungkin politisi dan lain-lain itu menjadi role model yang sangat penting untuk memberi contoh pada masyarakat bagaimana mereka bergaya hidup, khususnya menyangkut tentang jauh menjauhi daripada keterlibatan dengan narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar ataupun bandar. Walaupun kita melihat tentu saja masih ada sejumlah public figure yang terlibat narkotik tersebut. Akhir-akhir ini memang kita melihat ada beberapa public figure khususnya kalangan artis, selebritis yang terlibat narkoba. Dan alasannya tentu saja ada yang bilang untuk gaya hidup, pengen turun berat badan, mengatasi bosanan atau buat energi. Itu hal yang sangat salah. Lalu bagaimana BNN merangkul teman-teman dari kalangan entertainment agar mereka tadi tidak jatuh ke jurang ini yang sama, dan juga mereka yang mungkin saat ini masih berjibaku dengan narkoba barang haram ini, bagaimana BNN agar tadi tidak banyak public figure yang terjerat seperti ini? Kita menyasar kalangan public figure beberapa kali pertemuan-pertemuan artis dan lain-lain seperti Papi di Bandung beberapa bulan lalu, kalau nggak salah 4 atau 5 bulan lalu, kita pun hadir sebagai narasumber. Artinya bahwa perlu para public figure ini mengetahui secara detail sebetulnya bahaya narkoba itu seperti apa, agar mereka bisa mengidentifikasi orang-orang yang ada di lingkungan dia, baik mungkin hairdresser atau mungkin orang-orang yang dekat-dekat mereka, yang di samping pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya
biasa tentang mereka terlibat narkoba atau bahkan mengedarkan narkoba di kalangan mereka. Itu perlu sekali mereka bisa melihat gejalanya, tanda-tandanya, dan untuk menimbulkan early warning di kalangan artis. Tentu saja ini tidak gampang karena ini masalah dua hal yang pertama adalah dari pihak diri sendiri para public good tersebut maupun daripada pengedar itu, karena jika tidak ada niat dan kesempatan bertemu, ini tentu saja tidak mungkin terjadi seseorang terlibat khususnya penggunaan narkoba. Kalau kita lihat ada beberapa kasus 3 public figure pria yang terjerat dalam sepekan terakhir, cara mereka mendapatnya barang haram tersebut beragam, Pak. Ada yang memesan secara online, lalu mungkin ada mendapat dari teman atau kerabat seperti itu. Bagaimana Anda melihat cara ini? Begitu mudah memesan narkoba hanya dengan online? Apakah BNN menaruh perhatian serius terkait ini? Mengenai masalah penggunaan media sosial, baik WA, Instagram, Telegram, maupun mungkin platform-platform lain, kita bahkan sampai di dark web kita juga memberikan perhatian khusus. Karena kita melihat bahwa ada potensi yang sangat besar, di mana platform ini yang menyediakan berbagai percakapan dan lain, dan bisa juga platform yang sangat tertutup, ya. Nanti saat orang masuk itu harus di-invite dulu. Baik. Ini menjadi perhatian kita, dan kita berapa kali juga mengundang provider-provider tertentu untuk turut memberikan kontribusi bagaimana peredaran narkoba seperti menggunakan Gojek, menggunakan website, menggunakan Instagram dan lain-lain. Ini kita berikan perhatian khusus agar jangan sampai ini menjadi sarang untuk beredarnya narkotika dengan melakukan transaksi menggunakan media sosial dan lainnya. Baik, kalau kita bicara treatment, Pak, banyak ya mungkin ada beberapa anggapan publik ketika kalangan artis terjerat narkoba, ada anggapan bahwa paling-paling rehab. Tapi kalau kalangan yang biasa pasti akan melalui proses hukum yang cukup ribet, dengan kata lain ya tidak bisa dengan mudah rehab. Tapi banyak beberapa nama besar seperti ketika kedapatan menggunakan narkoba cuma rehab, Pak. Bagaimana Anda menjawab ini? Ini masalah dilema hukum antara penegakan hukum khususnya bagi pengguna, pengedar maupun bandar. Tidak adil jika suatu tempat seperti lembaga pemasyarakatan itu dicampurkan antara pengguna, pengedar dan bandar, di mana pengguna jika dicampurkan dengan bandar, pengedar, mereka akan sekolah. Jadi mereka bisa ada potensi bahkan untuk meningkat kelasnya. Ya, ini hal yang sangat berbahaya, dan kita ketahui bahwa 65-67% lapas kita ini dihuni oleh pengguna atau penyalahguna narkoba. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai ada kedepannya jika tidak dilakukan upaya pencegahan yang cukup serius, khususnya jangan sampai para pengguna ini masuk ke lapas ini, mereka tidak ada potensi untuk kembali untuk baik. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang namanya pengen menjadi menjadi napi narapidana. Ini mereka ingin juga pengen hidup sehat. Bahkan rata-rata orang yang sudah masuk ke lapas itu juga pengen juga hidup sehat, pengen kembali lagi sehat. Dan itu tentu saja rehabilitasi itu menjadi pintu masuk agar orang-orang yang salah jalan itu bisa kembali baik lagi untuk menjadi sehat, bisa berguna. Karena jika orang itu sudah terlibat narkotika, efeknya adalah sangat besar. Tidak hanya dia saja, tetapi keluarga, orang tua, lingkungan juga akan ikut hancur. Ini yang harus kita pertimbangkan. Antara pertimbangan untuk orang tersebut, ya, kemudian pertimbangan juga secara hukum bagaimana agar kita bisa menahan laju orang-orang yang terlibat narkoba ini masuk ke lapas-lapas, juga bagaimana agar orang-orang ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Baik.
Jadi ada perbedaan tadi, pengguna dengan pengedar itu harus treatmentnya beda ya Pak ya. Dan kita lihat beberapa memang hanya pengguna yang memang harusnya tidak dicampur dengan narapidana lainnya. Kalau bicara mengenai, saya baca Pak dari media juga ini mantan petinggi BNN Pak Brigjen Polisi Purnawirawan Siswandi mengungkapkan fakta nih beberapa hari yang lalu kalau ada aktor berinisial B, ini jenis kelamin perempuan, yang dalam waktu dekat ini akan diciduk seperti itu, bisa dikonfirmasi terkait ini? Tentu saja semua informasi ya, informasi dari masyarakat, baik mantan dari personil Polri atau personil BNN, kita sangat memberikan apresiasi, kita berterima kasih. Tentu saja proses informasi dan lain-lain itu proses yang cukup panjang, baik melibatkan sejauh mana keterlibatan orang tersebut, apakah memang benar sebagai pengedar, pengguna atau bandar. Ini harus kita bersifat adil dan saja kalau memang hanya dia sebagai pengguna, kita akan cari siapa bandar besarnya. Karena saat kita bisa memotong bandar besarnya, berapa juta orang bisa kita lindungi dari bahaya narkoba. Baik Pak Sulistyo, ini warning untuk kita bersama ya Pak ya, untuk tetap jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, kalaupun alasan stres, capek, tadi ada banyak cara ya Pak ya? Banyak sekali cara untuk mengatasinya. Baik, terima kasih Pak Sulistyo atas waktunya, salam sehat, selamat beraktivitas kembali Pak. Terima kasih Pak Juno, salam sehat tanpa narkoba. Pastinya. Salam sehat Indonesia. Baik. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.